Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kartika Istiqomah, NIM A5101902227, kelas 3C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil mind mapping yang telah saya buat dengan pokok bahasannya, yaitu gangguan bahasa, yang salah satunya yaitu speech delay. Apa sih speech delay itu? Speech delay atau gangguan keterlambatan bicara adalah kondisi ketika seorang anak mendapat kesulitan berbicara dalam hal mengekspresikan perasaannya atau keinginannya kepada orang lain. Speech delay atau keterlambatan berbicara merupakan gangguan yang paling umum terjadi pada anak berusia 3-16 tahun. Apa sih tanda-tanda anak yang mengalami speech delay? Nah, di sini ada tanda-tanda anak yang mengalami speech delay. Yang pertama adalah belum bisa berceloteh pada usia 15 bulan. Kedua, belum dapat berbicara pada anak usia 2 tahun. Ketiga, tidak dapat berbicara dalam kalimat pendek pada usia 3 tahun. 4. Kesulitan dalam memahami arahan orang lain. 5. Pengucapan atau artikulasi yang buruk ketika berbicara. 6. Kesulitan dalam membentuk kalimat. 7. Hanya dapat mengucapkan banyak kata tanpa membuat kalimat dengan arti yang dapat dimengerti. Dengan kata lain, tidak atau kurang menguasai keterampilan berbahasa. Nah, faktor apa saja sih yang dapat mengakibatkan anak mengalami speech delay? Nah, faktor yang pertama adalah multilingual atau berbahasa dua, menjadi salah satu faktor keterlambatan berbicara atau speech delay yang dialami oleh anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang menggunakan banyak bahasa, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa, akan mempersulitnya untuk fokus memahami bahasa yang akan digunakan untuk berbicara dengan teman sebayanya atau lingkungan baru. Nah, yang kedua yaitu model yang baik untuk ditiru. Jika model yang kurang baik masih terlalu mendominasi dalam interaksi, maka anak akan mengalami kesulitan dalam berbicara. Model yang baik di sini maksudnya orang-orang yang berbicara dengan menggunakan keterampilan dan bahasa yang baik dan benar. Ketiga adalah kurangnya kesempatan untuk praktek berbicara. Faktor kesempatan untuk praktek berbicara yang diberikan oleh lingkungan kepada anak akan membuat anak terbiasa mengungkapkan pikirannya dengan berbicara. Sebaliknya, ketika kesempatan berbicara tidak ada, maka anak akan sangat jarang untuk berbicara. Keempat adalah kurangnya dorongan dan motivasi untuk berbicara. Dorongan dan motivasi yang diberikan lingkungan akan memberikan kepercayaan diri anak untuk berbicara, sehingga jika hal tersebut kurang atau hilang, maka anak akan cenderung menggunakan bahasa isyarat. Apabila pada saat anak dapat memperoleh apa saja yang dia inginkan menggunakan bahasa isyarat, maka anak akan lebih nyaman berbahasa isyarat dan melunturkan motivasinya untuk berbicara. Kelima adalah bimbingan. Orang-orang di sekitarnya yang tidak melakukan dan memberikan bimbingan secara lebih optimal terhadap anak yang sedang belajar berbicara mengakibatkan anak hanya berbicara dengan bahasa-bahasa yang ia pahami tanpa mendapat pembendaharaan dan pengoreksian bahasa yang ia dapatkan dan yang dipraktekannya. Keenam, hubungan dengan teman sebaya. Jika hubungan dengan teman sebayanya cenderung rendah, mengakibatkan lemahnya motivasi untuk belajar berbicara karena tidak adanya keinginan untuk diterima di anggota kelompok sebayanya. Ketujuh adalah penyesuaian diri. Anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang baru, yang mengakibatkan anak tidak merasa nyaman untuk berbicara di lingkungan baru tersebut, sehingga semakin betah untuk membuatnya berdiam diri. Kedelapan adalah kebiasaan menonton televisi. Karena jika menonton TV, anak hanya menjadi pendengar atau subjek pasif.
sehingga anak akan tidak berbicara. Kesembilan adalah pengetahuan akan hambatan berkurang. Lingkungan yang tidak memberikan respon yang tepat terhadap hambatan atau kesulitan berbicara ini mengakibatkan anak yang mengalami speech delay sulit diatasi dan disembuhkan. 10 adalah kelahiran kembar. Kelahiran kembar menjadi salah satu faktor keterlambatan berbicara karena anak kembar cenderung bergaul hanya dengan saudara kembarnya dan kurang adanya interaksi dengan lingkungannya, sehingga perbendaharaan kata yang dimiliki sulit bertambah. Hal tersebut cenderung melemahkan motivasinya untuk berbicara. 11 adalah jenis kelamin. Jenis kelamin menjadi faktor keterlambatan bicara karena berbagai riset menjelaskan bahwa anak laki-laki akan tertinggal dalam belajar berbicara dibandingkan dengan perempuan. Ke-12 adalah besarnya keluarga atau memiliki keluarga besar. Mengakibatkan anak tersebut bukan merupakan anak tunggal yang mendapat dorongan, motivasi, dan semangat untuk berbicara yang lebih optimal. Sehingga anak tersebut cenderung minim mendapat dorongan tersebut karena perhatian anggota keluarga yang terbagi-bagi. Selanjutnya, sikap seperti apa sih yang harus dimiliki guru, orang tua, dan teman sebaya dalam menghadapi anak yang mengalami speech delay? Yang pertama adalah orang tua. Orang tua perlu memahami tahapan perkembangan bahasa pada anak dan mengenali tanda-tanda speech delay atau keterlambatan bicara pada anak sedini mungkin agar masalah tersebut segera ditangani. Ketika anaknya mengalami keterlambatan bicara, maka orang tua harus sering mengajak anak berdialog dan memotivasinya agar berani mengungkapkan suatu dengan berbicara. Yang kedua, guru. Guru bertugas untuk membimbing, mengarahkan, merangsang kemampuan berbahasa dan berbicara, potensi serta minat dan bakat yang ada dalam diri anak di sekolah. Guru juga harus memiliki sikap yaitu menerima anak tersebut sehingga anak yang mengalami speech delay tidak mengalami minder terhadap teman-temannya, dan guru juga harus memberinya motivasi agar anak tersebut berani untuk berbicara dan melatihnya untuk berbicara di depan teman sebayanya. Yang ketiga, teman sebaya. Teman sebaya sebagai perangsang dan memberi motivasi serta sebagai lawan bicara anak. Nah, sikap dari teman sebaya ini seharusnya yaitu menerima dan tidak boleh mengejek. Teman sebaya harus juga memotivasi anak yang mengalami speech delay karena yang sering berinteraksi terhadap anak adalah teman sebaya. Sekian penjelasan saya mengenai mind mapping yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran bisa saudara-saudara sampaikan ke kolom komentar bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.